Do you wanna know? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Baik, ketemu lagi dengan Miss April pada mata pelajaran matematika kelas 7 ya. Pada pembahasan kali ini kita masih pada pembahasan pada bab aljabar ya. Pada kesempatan kali ini Miss April akan membahas aljabar dalam bentuk rasional ya. Kemudian di dalamnya kita akan mempelajari penggunaan KPK dan FPB dalam bentuk aljabar ya. Jadi nanti akan Miss April tampilkan video pembelajarannya. Jadi kalian simak baik-baik dan pahami. Mari kita simak dan saksikan bersama-sama. Baik anak-anak, sekarang kita masuk kepada pembahasan mengenai aljabar bentuk rasional. Masih ingat ya aljabar bentuk rasional dari sebuah bilangan itu bagaimana? Jadi bilangan rasional itu adalah bilangan yang dapat ditulis dengan P per Q. Nah, P di sini disebut dengan apa? P merupakan pembilang dan Q adalah penyebut. Ya, jadi dengan kata lain bilangan rasional itu adalah bilangan apa? Pecahan ya. Misalnya contohnya kalau dalam bentuk aljabar adalah 6 per M. Nah, kalau aljabar itu kan adalah perpaduan antara angka dengan variabel ya. Di sini digunakan variabelnya adalah variabel M. Lalu ada A per 5 atau misalnya X ditambah X per 2 atau 4A per 2A ya. Sekarang untuk mengingat bentuk operasi pada bilangan rasional. Di sini misalnya akan ingatkan sedikit ya. Jadi ada 1 per 5 ditambah 1 per 4. Jadi untuk menyelesaikannya adalah gimana? Disamakan dulu penyebutnya ya, karena penyebutnya nggak sama, yang 1 5, yang 1 4 ya. Bagaimana cara menyamakan penyebutnya? Digunakan dengan menggunakan KPK. KPK dari 5 dan 4 adalah 20 ya. Nah, 20 dibagi 5, 4 kali 1, 4 ditambah 20 bagi 4, 5 kali 1, 5 sehingga didapat hasilnya 9 per 20 ya. Lalu yang kedua 1 per 6 ditambah 2 per 9. Nah, ini juga nggak sama ya. Kenapa nggak sama? Karena penyebutnya beda-beda ya. Yang 1 6, yang 1 9. Kita samakan penyebutnya. KPK dari 6 dan 9 berapa? 18 ya. KPK dari 6 dan 9 adalah 18 ya. 18 dibagi 6 adalah 3. 3 dikali 1 3. 18 bagi 9 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Jadi 7 per 18 ya. Kemudian kenapa Miss April ingatkan bentuk KPK? Sekarang kita membahas KPK dan FPB dalam bentuk aljabar. Gimana sih KPK dan FPB dalam bentuk aljabar? Jadi kalau KPK dan FPB pada bilangan biasa itu kan tanpa variabel ya. Nah, ini kita menggunakan variabel di dalamnya ya. Syaratnya adalah KPK ambil faktor yang sama pangkat terbesar. Faktornya yang sama dan pangkat terbesar. Lalu faktor beda juga diambil. Ditambahkan ya. Faktor bedanya juga diambil nanti ya. Lalu kalau yang menentukan FPB, ambil faktor yang sama pangkat terkecil. Kalau di sini besar berarti kita ngambil yang kecil. Kalau di sini kecil berarti kita ngambil yang besar ya. Contohnya, misalnya tentukan KPK dan FPB dari 3X dan 6Y. Dan yang kedua adalah tentukan KPK dan FPB dari 4A kuadrat B dan 6AB. Kita jawab ya.
penyelesaian. Nomor 1. 3x dan 6y ya. Kita tentukan dulu KPK faktor-faktor dari 3x dan 6y. Kita tentukan dulu faktor-faktor dari 3x dan 6y. Kalau 3 faktornya berapa aja? 3 dan 1. Kalau 6 2 dan 3. Nah, kita ambil yang merupakan bilangan apa? Bilangan primanya aja ya. Berapa berarti? 3, 2 dan 3 ya. Sehingga kita bisa tuliskan untuk 3x faktor primanya adalah 3 dan hurufnya ya x, 3 dan x. Lalu kalau 6y faktorisasi primanya adalah 2 dikali 3 dikali y ya. 2 dikali 3 dikali y, sehingga KPK-nya berapa? KPK itu kita ambil katanya apa? Faktor yang sama dengan pangkat terbesar, karena di sini pangkatnya 1 semua. Kenapa 1? Ini tidak ditulis ya. Ini tuh semua 1 ya. Jadi faktor yang sama. Yang sama berapa? 3 dan 3. Berarti 3 kita tulis 3 ya. Kemudian katanya kalau udah nggak ada lagi berarti faktor bedanya juga tetap diambil. Kalau untuk KPK faktor yang beda juga tetap diambil. Yang beda yang mana? Yang 2 dan x, y. Jadi ini kita tulis semua 2 dikali x dikali y, sehingga KPK-nya adalah 3 dikali 2 6 dikali x dikali y, jadi 6xy. Lalu FPB-nya ambil faktor yang sama pangkat terkecil, faktor yang sama saja pangkat terkecil. Yang sama berapa? Dari 3x dan 6y, 3 dan 3 ya. Jadi untuk FPB-nya adalah 3. Nah, ini adalah cara menentukan KPK dan FPB pada bentuk aljabar. Nah, selanjutnya katanya ada 4a kuadrat b dan 6ab. Sama seperti tadi, kita tentukan dulu koefisien dari variabelnya itu 4 dan 6. Faktornya berapa aja sih? 2 sama 2 ya. Kalau 6 2 dan 3. Nah, ini kita lingkari semua ya, sehingga didapat berapa? Untuk 4a kuadrat b faktorisasi primanya adalah 2 pangkat 2 dengan a-nya pangkat 2 ya. 4-nya adalah 2 pangkat 2. Kalau a-nya a pangkat 2 dan b. Lalu yang 6ab adalah 2 dikali 3 dikali a dikali b ya. Sampai sini bisa dipahami? Kalau sudah ketemu semua faktorisasi primanya, kita tentukan KPK-nya. Tadi KPK-nya katanya ambil faktor yang sama. Faktor yang sama apa? 2 dengan 2 ya, tapi ambil dengan pangkat yang terbesar. Pangkat terbesar berapa berarti? Ini kan yang punyanya 4a kuadrat b, jadi 2 pangkat 2. Lalu ini a juga sama, tapi ambil yang pangkatnya paling besar. A pangkat 2 dan b b dengan b. Ya, ini kan sama ya, faktornya juga sama. Jadi b boleh yang atas, boleh yang bawah, sama saja ya. Nah, kalau udah begini, ambil faktor yang berbeda. Faktor yang berbeda juga diambil. Faktor yang berbeda itu berapa?
3 ya. Jadi kita tulis 3. Sehingga didapat 4, 2 pangkat 2 4 A kuadrat dikali B dikali 3. Jadi 4 dikali 3 12 A kuadrat B ya. Nah, ini adalah bentuk KPK-nya. Bagaimana dengan FPB-nya? FPB-nya berarti ambil faktor yang sama pangkat terkecil. Faktor yang sama 2 dan 2. Pangkat terkecilnya berapa? 2 pangkat 1 ya. 2 kemudian A pangkat A. A pangkat A. Faktor terkecilnya A pangkat 1, bukan A pangkat 2 ya. Jadi A, kemudian B dan B. Karena B di sini pangkatnya sama ya, 1 dan di bawahnya juga 1, berarti kita gunakan salah satunya saja ya. Kenapa 3 enggak? Kenapa 3 tidak digunakan pada penentuan FPB? Karena syarat untuk penentuan FPB adalah ambil faktor yang sama dengan pangkat yang terkecil. Karena di faktorisasi 4A kuadrat B tidak memiliki faktorisasi prima 3, maka FPB-nya tidak perlu menggunakan 3 ya. Jadi FPB dari 4A kuadrat B dan 6AB adalah 2AB. Baik, itu tadi merupakan video pembelajaran pada kesempatan kali ini ya, yaitu apa? Penggunaan KPK dan FPB pada bentuk aljabar. Semoga materi yang Miss April sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat dan bisa kalian pahami dengan baik ya. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya, tetap jaga kesehatan, selalu semangat belajar matematikanya. Dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya ya. Oke, cukup sekian video pembelajaran dari Miss April. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.